Buya izin bertanya, bagaimana kalau doa kunut diganti dengan doa tolak bala? Boleh apa tidak Buya? Karena saya tidak hafal doa kunut. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di seputar madhab Indonesia, madhab Imam Syafi'i. Ya, kunut adalah sunnah abad dan sangat dikukuhkan kita membaca doa kunut. Tapi kalau Anda pergi ke India sana, Pakistan, madhab Hanafi tidak ada kunut. Jadi yang nggak pakai kunut asalkan ikut ulama, maka itu hebat. Yang kunut asalkan ikut ulama, itu hebat. Ikut ulama aja deh. Tapi yang mengatakan yang benar adalah kunut karena qala Rasulullah, ente bukan ulama. Jangan ngomong gitu, ente ikut saya. Saya kunut karena saya madhab, saya taklid ikut ulama. Sama yang mengingkari kunut pakai sok. Yang paling benar tidak pakai kunut karena dalilnya begini. Ente siapa pakai dalil-dalil? Ente berani duduk sama Imam Syafi'i? Tapi kalau ada orang datang ke Indonesia mengatakan saya tidak kunut karena saya madhab Hanafi, hebat, sudah ngomong begitu saja, tidak usah nyalain. Anda Hanafi, oke, berarti Anda ikut. Sama. Kalau seandainya saya pergi ke India, kemudian kami disuruh jadi imam sholat subuh, maka saya lebih baik mundurkan diri. Kalau saya jadi imam, saya pakai kunut loh Pak ya. Kalau mereka mengatakan nggak apa-apa, ya saya pakai kunut. Atau ya saya tidak usah jadi imam. Karena menghargai itu penting. Yang sok itu yang repot. Oh salah itu, bid'ah itu nggak benar. Tidak masuk itu. Masa Imam Syafi'i dan ulama sebanyak itu dikatakan ahli bid'ah? Ternyata ini khilaf di antara para madhahib, para ulama. Khilafnya itu ada sebabnya. Yang ngerti adalah ahli fikih, yang kita tidak ngerti. Saya tidak ngerti kok kenapa kok roti kukus bisa mekar begitu tuh saya nggak ngerti. Ini bagian tukang masak, jangan tanya pada bukan ahlinya. Saya itu ngukir kok bagus banget, kayu itu diukir begini, saya tidak ngerti. Itu bagian, makanya kalau Anda bukan ahli fikih jangan sok tahu deh. Nah, baik. Nah, kemudian Anda sebagai seorang madhab Syafi'i hendaknya tetap kunut. Dalam keadaan apapun tetap kunut, pertahankan ini, kunut. Bukan menyalahkan madhab Hanafi tidak. Tapi saya nggak hafal doa kunut. Kalau Anda tidak hafal doa kunut, kunut itu artinya kan berdoa. Kurang lebih maknanya kan berdoa. Jadi ganti dengan doa apa saja sah. Cuman Anda mungkin malu kalau jadi imam kalau tidak hafal kunut. Rabbana atina sah. Jadi kalau Anda diam sendiri langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sah saja kok kunut. Dapat pahala kunut. Bahkan jika Anda termasuk, semoga bisa umroh semuanya. Ternyata di sana tidak pakai kunut. Karena mungkin ikut madhab Hanafi atau mungkin dalam madhab Hambali kan begitu. Mereka tidak kunut. Anda sebagai madhab Imam Syafi'i, Anda tetap mempertahankan kunut karena Anda tidak menambah gerakan. Cukup Anda nambah berdiri sedikit, lalu Anda membaca kunut. Ya kan? Anda, waktu beliau, ada sebagian imamnya sepertinya memahami makna ini, sehingga ada sedikit dipanjangkan. Mestinya begitu. Kalau kita sebagai madhab selain Syafi'i, kemudian di belakangnya Syafi'i, paling tidak beri tempo sedikit lah. Jadi iktidalnya lebih panjang. Jadi kalau Anda lagi umroh nanti, yang lain sujud langsung Anda tertinggal sejenak untuk baca doa kunut singkat. Itu tetap dianjurkan. Dan itu tidak melanggar dan tidak batal, tidak bertentangan. Kita tidak membuat gerakan baru kok waktu berdiri. Kunut kapan waktunya? Di saat kita iktidal kan begitu. Setelah dari rukuk kita iktidal. Tinggal kita nambah. Setelah Rabbana lakal hamdu kita percepat lalu Allahumma hadini fiman hadait. Selesai. Maka Anda tetap mempertahankan madhab Anda, madhab Syafi'i, tanpa merendahkan madhab lain. Kalau tidak hafal Allahumma hadini, ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuman jangan keras-keras, malu sama anak Anda, anaknya hafal, bapaknya nggak hafal. Itu saja. Sederhana ya, kunut tetap dipertahankan selagi Anda bermadhab Imam Syafi'i. Tapi ingat, kalau Anda melihat orang tidak kunut, Anda tidak usah ribut, karena mungkin dia ikut madhab Hanafi. Yang perlu diributkan, sok nggak bermadhab nyalain, dia salah dia. Sok banget nyala-nyalain. Cukup ngomong, saya ikut madhab Hanafi tidak kunut, saya hormati. Kita punya guru Hanafi. Banyak, kita ada guru-guru Hanafi. Tidak kunut, kita tidak ada masalah. Karena dia tidak menghargai di saat. Bahkan salah satu guru kita bermadhab Malik, itu tidak pernah mau jadi imam. Biar murid, karena muridnya Syafi'i semua. Kita punya guru Dr. Ali Thohar Rayyan, beliau adalah Maliki, tapi nggak mau jadi imam. Ente saja jadi imam. Gitu. Jadi orang hebat itu sangat menghargai. Tapi orang kerucul-kerucul itu suka bikin heboh, caci maki, olok-olokan dan sebagainya, bikin ruwet. Baik seperti itu. Anda madhab Syafi'i di Indonesia, Anda tetap kunut.
Kalau ngelihat orang tidak kunut, Anda jangan caci maki. Ingat, kaidah kita indah. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawaban. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.